Kau bukti apa? Cok mau roasting kopi, kau jual kulit untuk kopi. Jadi kulitnya hitam gitu ya. Harus dingin atau cok ada pasti. Selamat siang sana. Hari ini Ambo ada di Kopi Hujan Pagi, yaitu bertepatan di Kelurahan Pasar Usang, di samping Museum Ramah Indonesia. Nah, kabarnya kopi ko sangat lama sana. Ayo, supaya nak penasaran, kita langsung ke warung beliau. Nah, oke sana penghobi kopi. Ikonyo yang ambo sabut tadi, Kopi Hujan Pagi. Pengepul biji kopi, jasa roasting. Nah, itu sana. Jadi hariku kita coba bincang-bincang dengan ownernya. Ownernya bernama Pak Joni alias Pajo. Jadi aku penasaran. Beliau sempat viral di sosial media dan waktu ikut expo itu banyak yang tertarik dan mengajak beliau untuk berinvestasi di kota lain untuk membuat warung kopi. Oke sana, supaya nak penasaran kita langsung cari lihat mengapa Pak Joni kok gini dalam. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku Pak. Info biji kopi kan? Biji kopi. Biji kopi yang sudah dijemur dan melewati proses penjemuran selama 18 hari. Oh, berarti kopi ku dijamur 18 hari? Ya, 18 hari. Ini kopinya dari perbatasan Solok Selatan sama Kerinci. Nah, itu kalau dinamakan itu namanya green bean atau biji hijau dari kopi. Oh, green bean. Nah, green bean kok ini akan di roasting, akan menjadi sebuah roast bean yang nantinya akan menjadi hitam. Jadi dari hijau menjadi hitam gitu? Ah, iya. Ada contohnya. Apa contohnya? Itu bijinya. Nah, itu biji pilihan. Kalau dalam sebuah penjemurannya, pemilihan grade-nya itu disebut dengan Robusta Premium. Robusta Premium. Nah, Robusta Premium itu tidak ada biji busuk, tidak ada biji tanduk, tidak ada biji pecah. Jadi yang hijau kok bukan jadi hitam ya kok? Nah, itu jadi hitam tergantung dari level roastingan. Jadi level roastingan itu ada 3. Kalau orang yang lainnya menyebut ada 5. Yang pertama tuh namanya light, warnanya lebih kuning kecoklatan. Habis itu roastingan kedua tuh light to medium, kuning menuju coklat tua. Habis itu medium, medium to dark, habis itu dark. Dan bahkan kalau untuk mengkilat itu bisa disebut dengan Italian roast. Nah, dari biji dari hal roastingan itu bisa memunculkan sebuah rasa kopi. Nah, hari ini kita akan roasting kopi Robusta. Jadi bagaimana nantinya merosting kopi Robusta itu menggunakan teknologi dan bagaimana mengeluarkan cita rasanya. Jadi Robusta itu jangan sampai mengeluarkan rasa hangus arang. Akan lo untuk pengidap asam lambung malah bisa ngopi kok? Kalau asam lambung sih disarankan untuk yang dark. Dark itu lebih kurang kafeinnya, kalau misalnya light to medium lebih tinggi. Jadi semakin rendah level roastingannya itu, rendah itu lama roastingannya. Ini kan ada beko tuh jadwal pengaturan suhu keluar, suhu masuk. Nah, itu yang menandakan, terus dengan warna itu yang menandakan sebuah level roasting. Tapi kalau untuk yang asam lambung bagusnya yang dark, yang hitam. Hitam warnanya. Nanti kita coba roasting. Oh, boleh. Kita masukin dulu bijinya. Ini proses awalnya. Proses awal roastingan. Kita harus untuk biji ini sekitar 1,5 kilo. Tadi sudah kita timbang. 1 kilo kok bara gali kok Pak? 1,5 kilo itu kalau untuk 1 kilo itu kalau kita ngisi mainnya di 15 gram itu kita 16 gram aja. 66 gelas setengah. Ya. Jadi kalau misalnya untuk warung kan perhitungan itu dia biasa beli biji kopi yang harga 60.000, tapi biji kopinya kebanyakan campuran. Jadi kopi asalan itu kebanyakan kopi yang petik pelangi merah, hijau, kuning. Kalau ini kan premium, ini petiknya merah, jadi nggak ada biji hijau yang masuk, Nah, otomatis kalau misalnya biji hijau itu masuk, itu merasakan kita tuh asam
kale, itu benar kayak kale. Abis itu kalau biji hitam yang masuk itu pahitnya itu pahit beda, bukan pahit kopi. Kalau misalnya itu disebut dengan biji asalan lah. Iya, salah. Nah, asalan. Campur semuanya, penjemurannya tidak jelas. Kalau misalnya dari kopi yang kita beli dari petani yang betul-betul mengelola panennya, pasca panennya itu proses penjemuran itu ada yang proses wine, ada yang proses honey, ada yang proses natural, ada yang proses full wash. Nah, gitu. Jadi banyak kan. Dari awal kalau kita pelajari sekolah itu dapat bukti dah. Ada aja ilmu itu. Iya, besok minum kopi kan kau kan 3.000 sekali kan. Nah, itu dulu proses tuh. Mungkin proses waktu udah dijajah Belanda dulu. Motor minum kopi. Kita ala berakhir kan penjajahan kan. Iya, dulu di kafe kan banyak kafe-kafe itu baru-baru tuh. Makanya sekitar 2.000, 25.000 sekali kopi kan. Karena di kafe itu kenapa harganya mahal? Yang pertama, orang kafe itu membeli biji itu mahal. Ada sekitaran 1 kilonya Arabica itu dari 200 sampai 380.000. Prosesnya pun kalau yang gagal membeli kopi itu dibuang, tidak dikasihkan sama pelanggan. Nah, ini menggunakan teknologi. Terus banyak ilmu-ilmu yang harus lakukan untuk ambil segelas kopi itu. Mesin roasting buatan lokal tapi kualitasnya bisa internasional karena yang membuat mesin ini sudah beberapa kali mendapat penghargaan. Dan tahap pertama itu kita panaskan dulu. Kita panaskan. Oke, pakai api panasnya Pak? Ya, pakai api. Lalu kita putar. Di sini ada pengaturan suhu drum, suhu biji atau bin. Dan di sini ada proses pendinginannya. Nah, ini terhubung langsung ke laptop. Nanti di laptop itu kita lihat grafik perkembangan panasnya. Ini kita panaskan dulu selama 3 menit sampai suhunya mencapai 220 derajat Celcius. Nah, kita kalau mau masukin biji nantinya itu di suhu 220 karena ini robusta. Kalau roasting robusta, kita mencari tingkat panasnya di awal karena robusta itu lama menyerap panasnya. Makanya kita bermain di temperatur yang high. Kalau kita menyebutnya itu high temperatur dalam bahasa roastingannya. Ini kita panaskan dulu sampai di Pak ya? Yang bahasa Minangnya Diangean dulu. Kalau untuk pakai temperatur tuh? Temperatur sama tekanan gas. Tekanan gas. Kalau kita biasanya dengan kapasitas mesin itu kita bermain di tekanan 1 bar gasnya. Karena tidak ingin api itu terlalu kuat untuk memanasi biji kopi. Takutnya nantinya kalau terlalu kuatnya dipanasi biji kopi itu nanti di dalam itu akan hitam hangus. Nah, itu yang jadi kopi tidak boleh hangus dan tidak boleh punya rasa arang. Ini kita coba panasi dulu. Kalau kopi arang mana? Ini maaf bukan apa ya? Kayu sebenarnya. Kadang teknologi itu tidak bisa menolak sebuah itu cita rasa gitu. Inovasi lah. Inovasi. Karena itu yang dibutuhkan untuk sebuah cita rasa gitu. Iya. Dari teknologi ini kita mengatur suhunya, hitam bijinya, level roastingannya, di situ perubahan dari suhu itu kita kontrol terus, perubahan dari api kita kontrol terus. Nah, ikut kita coba roasting robusta, tapi roastingan itu adalah slow roasting. Biasanya kalau untuk fast roasting, awak menggunakan waktu sekitar 9 menit. Tapi kalau untuk complex roasting, itu menggunakan waktu 30 menit. Dan untuk robusta itu khusus menggunakan waktu 17 menit. Nah, kalau sebelum roasting itu, awak harus membuat roasting plan dulu. Kalau Iko pengennya kita di waktu 17 menit roastingnya, slow roasting. Nah, ini suhunya udah sampai 148. Ada di situ drum temperatur dan bin temperaturnya. Nanti kalau kita masuk biji ke dalam drumnya, itu nanti terjadi penurunan suhu. Nah, penurunan suhu itu mau naik lagi, suhunya itu disebut turning point. Kenaikan suhu ketika sudah masuk ke dalam drum, biji masuk ke dalam drum. Ini proses pemanasan. Ini temperatur, ini drum, ini airflow-nya. Airflow-nya itu batu blowing-nya itu untuk mengeluarkan asap, mengeluarkan kulit ari. Nanti akan kita lihat nanti kulit ari itu akan keluar dari situ. Nah, jadi untuk mesin itu kulit ari itulah terpisah nanti ya. Iya. Itu dari sebuah sedikit tentang tahap roastingan atau menyangrai kopi. Nanti tekniknya banyak.
ada African roast, complex roast, fast roast, habis itu slow roast, macam-macam teknik roastingan tuh. Karena persaingan begitu banyak dalam sebuah masalah rasa kopi, makanya harus menguasai berbagai macam teknik untuk roastingan. Karena dari roastingan itulah muncul sebuah rasa roastingan tuh. Kalau dari petani itu menciptakan rasa kopi itu udah 60%. Dari roaster 30% dan 10%-nya dari barista atau penyeduh kopinya. Nah, jadi kalau misalnya awak masuk dalam sebuah ilmu cupping, kita tidak boleh memberikan poin itu di bawah poin 6. Karena 6 itulah diberikan petani untuk awak gitu. Jadi skor itu tidak boleh di bawah 6. Harus di atas 6. Karena 6 itu udah dibuat rasa itu oleh petani. Nah, ini sudah mencapai 212. Kita akan masuk ke memasukkan biji ke drum di suhu 220. Oh, berarti baru masuk kopi. Ya, baru masuk kopi. Nanti kita aktifkan laptopnya juga. Artisannya kita siapkan. Ini ya, itu. Di semua kafe-kafe Panjang membeli kopi ke apa ada ya? Ada beberapa. Ada Medan, Jakarta, Pekanbaru. Nah, mereka rata-rata lebih memilih biji kerinci yang light to medium untuk manual brew atau buka T60. Sekarang biji sudah masuk, berarti dia akan terjadi mau menuju turning point. Nah, ini grafiknya. Nah, ini Nah, ini turun. Itu adalah penurunan dari sebuah suhu. Nah, itu. Selama sekitar 1 menit, ini akan terjadi penurunan. Jadi setelah turun balik Pak? Nanti pas turning point, kita biarkan itu berjalan selama 3 menit karena kita slow roasting. Nah, setelah turning point, 1 menitnya lalu kita turunkan. Nah, ini kita tinggal kontrol. Nah, ini grafik apinya. Ini grafik arrow up namanya api. Kontrol apinya. Ini karena angin, jadi api kena angin jadi goyang-goyang. Tapi robusta nggak masalah. Tapi kalau arabica nggak boleh. Akurat tuh Pak? Akurat. Akurat ya? Nah, akurat karena dia memang aplikasi. Oh. Dari alat itu connect kemari? Ya, connect artisannya. Ini timingnya, timernya ini kita gunakan. Nah, dalam proses roastingan kan, tahap awal suhu sampai 145 derajat itu prosesnya adalah masa dehidrasi dari kopi. Belum terjadi proses kimia di dalam itu. Nah, itu harus pengeringan. Kopi itu datang tadi kadar airnya itu 12%. Nah, nanti akan terjadi dari minit 0 sampai 4 atau 6 menit itu terjadi sebuah proses dehidrasi namanya. Pengeringan dari sebuah kadar air. Nah, kita tunggu dan suhu sampai 5 balik. Kita kontrol terus. Jadi yang kopi hijau itu coklatnya kok? Coklat. Nah, coklat kita. Nah, ini kita dalam sebuah pengontrolannya sudah jalan 2 menit. Suhunya baru 116 derajat Celcius. Nah, biasanya perpindahan suhu dari 1 sampai menit keempat atau 6 menit itu adalah sekitar rata-ratanya itu 8 derajat atau 10 derajat. Nah, ini masih terjadi sebuah proses dehidrasinya namanya. Belum menciptakan sebuah rasa kopi di sebelah. Alun tercipta rasa kopi di sebelah. Kalau di Arabica kita harus kontrol ini secara full. Arabica beda lagi karena dalam Arabica itu kita harus memunculkan sebuah aftertaste-nya itu ada rasa buah seperti blueberry, sunkist, coklat, strawberry, pisang, macam-macam rasa yang akan muncul aftertaste-nya setelah minum Arabica itu. Makanya dalam proses Arabica itu memang pengaruh dari sebuah roasting itu sangat penting, makanya kopinya mahal. Prosesnya kan sudah dari kalau proses dehidrasi tadi itu biji kopi itu akan memutih. Nah, dari putih ke menuju kuning itu terjadi sebuah proses melak namanya. Berarti dari hijau ke putih ya? Hijau ke putih, terus habis putih ke kuning, kuning ke coklat.
Nah, dari kuning ke coklat itu nantinya terjadi sebuah proses yang namanya maillard, proses kimia dari kopi. Nah, di sini tercipta sebuah rasa kopi. Oh, dulu Di sini- kimia di